Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dea Rerenda Vita di YouTube channel saya di video part 2 saya. Dalam video part 2 saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sama tetapi dalam pembahasan yang lebih rinci. Makalah ini mengenai sejarah perkembangan manajemen, tapi bagian subbab evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen pada saat ini telah berkembang dengan pesat, tapi sampai detik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Setiap pandangan hanya dapat diterapkan dalam berbagai masalah yang berbeda pula, sedangkan untuk masalah-masalah yang sama belum tentu dapat diterapkan. Ada tiga masa atau era dalam evolusi teori manajemen. Yang pertama, era teori manajemen klasik. Teori ini atau era ini muncul setelah negara Eropa dan Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20. Hal ini ditandai dengan ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Ada dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen. Yang pertama, Robert Owen, yaitu tahun 1971 sampai 1858. Robert Owen merupakan seorang manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa apabila suatu mesin diadakan perawatan dengan baik, maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Demikian pula apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat, dalam artian ini diberikan perhatian, baik kompensasi, kesehatan, tunjangan, atau yang lainnya oleh pemimpin perusahaan, hal ini juga akan berimbas atau berdampak baik kepada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi eksternal dan internal dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya itu, Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minatnya pada bidang manajemen. Perhatiannya diarahkan dalam hal pembagian kerja atau division of labor, yang mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk belajar dari pengalaman yang baru terbilang singkat. Setelah itu, menghemat banyak waktu yang terbuang dengan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Yang ketiga, kecakapan dan keahlian seorang bertambah karena seseorang pekerja bekerja terus-menerus dalam tugasnya. Yang keempat, adanya perhatian dan pekerjaan sehingga dapat meresapi alat-alatnya karena perhatiannya hanya terfokus pada satu hal saja. Kontribusi lain dari Charles Babbage yaitu menciptakan mesin hitung kalkulator mekanis yang pertama dan mengembangkan program-program permainan untuk komputer. Teori manajemen klasik sendiri terbagi ke dalam dua pemikiran. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Teori ini memiliki beberapa tokoh yang terkenal, salah satunya yaitu Frederick Wilson Taylor. Frederick Wilson Taylor adalah seorang manajer dan penasehat perusahaan yang merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Taylor dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau Scientific Management. Dari hasil penelitian dan analisanya, Taylor mengemukakan 4 prinsip scientific management. Yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan di setiap unsur kegiatan.
Yang kedua, memilih pekerja terbaik untuk setiap tugas tertentu. Dan yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, harus dijalin dengan kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Karya Taylor lainnya yang terkenal yaitu mengenai upah per potong minimum. Upah per potong minimum diberlakukan untuk karyawan yang bekerja tidak maksimal atau tidak mencapai target. Uang perpotongan minimum itu akan diberikan kepada pekerja yang melaksanakan tugasnya secara maksimal atau melebihi target. Sistem ini dikenal dengan the Taylor Differential Rate System. Yang kedua yaitu tentang teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik itu memiliki beberapa tokoh yang terkenal. Salah satunya yaitu Henry Fayol. Fayol adalah seorang industrial Perancis yang mengatakan bahwa teori dan teknik administrasi merupakan dasar dari pengelolaan organisasi yang kompleks. Hal ini diungkapkan dalam bukunya yang berjudul Administration Industriale et General, atau dalam bahasa Inggris berarti General and Industrial Management, yang ditulis pada tahun 1908 oleh Constance Stors. Fayol membagi 5 unsur yang dikenal dengan unsur fungsionalisme. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemberian perintah, yang keempat pengkoordinasian, dan yang kelima pengawasan. Fayol juga membagi kegiatan manajemen menjadi 6, yaitu teknik produksi dan manufacturing, produk, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Henry Fayol juga mengemukakan 4 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan arah atau tujuan. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketujuh, penggajian atau pengupahan. Yang kedelapan, sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir, solidaritas. Era selanjutnya pada perkembangan manajemen ialah era hubungan manusiawi. Pada perkembangan ini, manajemen banyak memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan kepada para karyawan. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan pada manajemen yang berorientasi pada tugas atau era klasik, yang kemudian menimbulkan banyak kritik terhadapnya. Dengan manajemen yang berorientasi tugas atau pada era klasik, membuat pekerja menjadi sering merasa bosan dan menimbulkan stres serta produktivitasnya menjadi menurun. Beberapa tokoh yang terkenal diantaranya Maslow, Douglas McGregor, Chris Argyris, dan yang lainnya. Yang terkenal pada era kemanusiaan ini ialah studi Hawthorne. Studi ini pada intinya mengatakan bahwa apabila manusia diperlakukan dengan baik, maka akan menghasilkan efek yang baik pula kepada hasil yang dipekerjakannya, yang dilakukannya. Walaupun sebenarnya itu adalah belum dibuktikan. Hal ini perlu pembuktian lanjutan. Era yang terakhir yaitu era manajemen modern. Pada manajemen modern ini pada dasarnya dibangun
atas dua konsep utama, yaitu teori tentang perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Teori perilaku memiliki beberapa tokoh yang terkenal, yaitu berupa Friedrich Herbert, Abraham Maslow, dan yang lainnya. Teori kuantitatif atau dalam bahasa Inggris management science memfokuskan pada perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah, dan yang lainnya. Cukup sekian presentasi saya mengenai makalah sejarah perkembangan manajemen dalam part 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.